Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Fidelis Pabundu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi tahun 2020. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal matematika tentang barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, persamaan, dan pertidaksamaan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu barisan dan deret aritmatika. Sebenarnya, apa itu barisan dan deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Seperti pada contoh di bawah ini, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya memiliki pola yang sama, yaitu ditambah dengan 3. Sehingga rumus barisan aritmatika dapat ditulis dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, dan UN adalah suku ke N. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah suku ke-15 dari barisan 2, 6, 10, dan 14. Langkah yang pertama, kita mencari A, B, dan UN-nya. A diketahui sama dengan 2, B 6 min 2 sama dengan 4, dan N adalah 15 karena kita mencari suku ke-15. Langsung kita masukkan rumus UN, A ditambah N min 1 dikali B. U15 sama dengan 2 ditambah 15 min 1 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 14 dikali 4 sama dengan 58. Selanjutnya kita masuk materi deret aritmatika. Seperti pembahasan sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan U1, U2, dan seterusnya sampai UN mempunyai pola yang sama. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika U1 ditambah U2 dan seterusnya sampai UN atau sampai suku ke N. Nah, rumus jumlah suku ke N dapat ditulis Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B, di mana Sn adalah jumlah suku ke N. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 adalah. Nah, kita bisa lihat A atau suku pertama sama dengan 3 dan B adalah 2 dari 7 kurang 5 atau 5 kurang 3. Kita masuk rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. 10 per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 10 min 1 dikali 2 sama dengan 5 dikali 24 sama dengan 120. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Suku pertama barisan geometri dinotasikan dengan A, rasio atau perbandingan antara dua suku dinotasikan dengan R. Sehingga rumusnya dapat ditulis UN sama dengan A, R pangkat N min 1 dan mencari R, U2 per U1 atau UN per UN min 1. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan suku ke-11 dari barisan geometri 3, 9, 27, dan 81. Kita harus mencari A dan R. Di sini diketahui A sama dengan 3 dan R adalah UN per UN min 1 sama dengan 3. Kita masuk ke rumus dari barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U11 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 11 min 1. U11 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 10. U11 sama dengan 117.147. Nah, materi selanjutnya yaitu deret geometri.
Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap. Nah, rumus dari deret geometri dapat ditulis Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R kurang dari 1, dan Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1, di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah suku ke N. Nah, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Tentukanlah jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 4, 8, dan seterusnya. Di sini diketahui A sama dengan 2 dan R adalah U2 per U1, yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Kita masukkan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 karena R nya lebih dari 1. S7 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1 sama dengan 2 dikali 128 min 1 per 1 sama dengan 2 dikali 127 sama dengan 254. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah pasangan dari dua nilai peubah X atau Y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan terurut X0, Y0. Bentuk umum dari SPLDV adalah AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q. Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Diketahui persamaan 4X plus 7Y sama dengan 2 dan 3X plus 2Y sama dengan min 5. Nilai dari 2X min 3Y adalah, langkah yang pertama adalah kita melakukan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita menghilangkan Y dengan persamaan pertama dikali 2 dan persamaan 2 dikali dengan 7 dan mendapatkan hasil 8X plus 14Y sama dengan 4 dan 21X plus 14Y sama dengan 35. Didapatkan hasil min 13X sama dengan 39 dan X sama dengan min 3. Selanjutnya kita lakukan substitusi pada persamaan yang pertama. 4 dikali min 3 plus 7Y sama dengan 2, min 12 plus 7Y sama dengan 2, 7Y sama dengan 14, dan Y sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan X dan Y, di mana X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2, kita masukkan pada persamaan 2X min 3Y. 2 dikali min 3, min 3 dikali 2, sama dengan 6, min 6 sama dengan min 12. Nah, setelah ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Dengan X merupakan variabel, A dan B merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Dan nilai A tidak sama dengan 0 dan dapat kita tulis AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Tentukan jenis akar dari persamaan X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita menentukan A, B, dan C. A sama dengan 1 dari X kuadrat, B sama dengan 2 dari 2X, dan 4 merupakan konstanta. Kita masukkan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4. 4 min 16 sama dengan min 12. Jadi, karena D bernilai kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau imajiner. Selanjutnya, kita masuk ke materi pertidaksamaan linear. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Carilah himpunan penyelesaian pertidaksamaan di bawah ini. 4X plus 1 kurang dari X min 8. Kita pindah ruas menjadi 4X min X min 8 min 1. 3X kurang dari 9, jadi X sama dengan min 3.
maka himpunan penyelesaian pertidaksamaan di atas itu adalah X kurang dari min 3. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pangkat tertinggi pada pertidaksamaan kuadrat adalah 2. Perbedaan antara persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat hanya terletak pada tanda penghubungnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal yang ke-8. Tentukan himpunan penyelesaian dari min x kuadrat min 3x plus 4 lebih dari 0. Kita ubah x-nya menjadi positif. X kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita lakukan pemfaktoran. Kita dapat x plus 4 dikali x min 1 sama dengan 0, dan x sama dengan min 4 atau x sama dengan 1. Untuk interval min 4 kurang dari x kurang dari 1, kita ambil x sama dengan 0. Dan ketemu hasilnya 4, di mana 4 adalah bernilai positif, yang nanti pada garis bilangan min 4 sampai 1 kita beri tanda positif. Nah, karena pertidaksamaan bertanda lebih dari, jadi daerah penyelesaian ada pada interval yang bertanda positif. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya min 4 kurang dari x kurang dari 1. Nah, sekian video saya kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.